Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian, para asatidz, para hujjaz, jamaah Masjid Al-Kahfi yang saya hormati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini masih Allah kumpulkan kita di majelis ini. Tidak lain adalah dalam rangka thalabul ilmi, sekaligus salat berjamaah subuh, sebuah anugerah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa kita bersyukur kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kumpul syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai taklim kita kesempatan di kali ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah senantiasa memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk senantiasa memperbanyak bekal, baik kebaikan untuk di dunia maupun kebaikan di akhirat nanti. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita masuk kepada maqalah yang kedua. Al-maqalatus tsaniyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan di awal bahwa kitab Nasaihul Ibad ini bersandarkan hadis baginda Rasulullah, kemudian ada asar sahabat dan tabi'in. Masih kepada hadis baginda Rasulullah SAW, qala alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kamu sekalian, kata Rasulullah, itu senantiasa mujalasah. Mujalasah itu duduk bersama-sama, berkumpul bersama dengan para ulama. Duduk dengan ulama perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita berkumpul kali ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk berkumpul dengan ulama dan kita kumpul di dalamnya, berarti kita semuanya melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masih sempatkan kita bersama-sama untuk berkumpul di kali ini membahas tentang agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semuanya berharap sebagai acuan dalam kehidupan kita, referensi kehidupan kita
agar terarah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang seperti apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ulama ay al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya? Mungkin ada. Bisanya menyampaikan sesuatu risalah, bisanya menghafal dengan hadis-hadis, menghafal dengan ayat Al-Quran, tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Disuruhnya perintahkan oleh Rasulullah SAW itu mencari duduk bersama dan ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya dapat terlihat dalam kehidupan keseharian kita. InsyaAllah di tempat ini banyak ulama, insyaallah, amin. Banyak orang yang alim, yang tahu dengan hukum-hukum syariat agama. Inilah disebut dengan ulama. Wastima'i kalamil hukama. Diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita juga adalah mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat para ahli hikmah. Ada ulama, ada ahli hikmah. Ahli hikmah adalah senantiasa menjadikan orang-orang yang mempunyai kemampuan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musayyibina fi aqwalihim wa af'alihim. Orang ahli hikmah juga adalah orang-orang yang senantiasa benar dalam tutur kata, benar juga dalam perbuatannya. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang beku, hati yang keras, hati yang mati dengan cahaya hikmah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita melihat ada ulama hikmah. Ulama hikmah ini mesti bersama-sama diluruskan. Terkadang dimanai ulama hikmah adalah ulama yang lebih cenderung kepada belajar tentang ilmu-ilmu di luar nalar, ilmu-ilmu yang diambil, diserap dari agama, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kesehariannya, sehingga ia mempunyai kelebihan maziyah-maziyah yang diolah dalam dirinya dengan dasar syariat Islam. Kemudian dia laksanakan rutin untuk dilakukan, kemudian mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan. Pemahaman ini pemahaman yang perlu diluruskan dalam diri kita. Bahwa ini maksud dengan ahli hikmah adalah ulama yang mengerti, yang faham tentang ma'rifatullah, tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama ahli hikmah pun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita dengarkan. Petuah-petuahannya terlebih berkaitan dengan membenahi tentang akhlak kita. Ada ulama ahli syariat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu tentang syariat. Ada ulama ahli hikmah di mana ia tahu tentang ma'rifatullah. Ada satu lagi namanya khubara, ulama khubara, ulama yang mempunyai kelebihan Allah berikan, mengerti tentang syariat agama, mengerti juga tentang zat
Allah atau ma'rifatullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa selalu mendengarkan tausiah-tausiah, mendengarkan nasihat-nasihat agama, ini akan menghidupkan hati yang beku dari cahaya ulama hikmah. Ai al-ilmun nafi, juga yang dimaksud dengan ulama yang ahli hikmah adalah ulama yang mempunyai ilmu an-nafi yang bermanfaat. Kama yuhyil ardh al-maitata bima'il mafar. Orang yang punya hati yang keras, hati yang beku, senantiasa selalu harus rutin mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan petuah-petuah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam itu akan menghidupkan hati yang keras, hati yang beku. Seperti Allah nyatakan, kama yuhyil ardhal maitata bima'il madhar, seperti menghidupkan tanah, menghidupkan bumi dengan air hujan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, At-Tabrani dari Abu Hanifah radhiyallahu an, Jalisul Kubara wa Sayyidul Ulama wa Khalatul Hukama, sebuah perintah, duduklah bersama-sama orang-orang yang mempunyai kelebihan Allah berikan, ahli syariat, ahli hikmah. Wasaidul ulama, bertanyalah dengan ulama, orang yang alim, orang yang mengetahui syariat-syariat agama. Wa khalatul hukama, hendaklah senantiasa berbaur bersama-sama, selalu beriringan dengan ahli hikmah. Inilah yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekalian. Jangan jauhi ulama, jangan jauhi ahli hikmah, jangan jauhi orang-orang yang mempunyai kelebihan Allah berikan. Semoga tentu bersama-sama dengan senantiasa dekat dengan ulama, terciumlah kita wangi harum karena kesolehannya. Pernah kita mendengar kalau ada orang dekat dengan yang bekerja pandai besi, maka ia akan kena baunya ya. Bau apa, Pak? Ada orang mungkin bergaul senantiasa dengan orang-orang yang mempunyai bau yang lain, akan bau dengan yang lain. Bergabung, bercampur, senantiasa bersama dengan orang yang senantiasa ketemu penjual minyak wangi, kena wanginya. Orang yang senantiasa berkumpul bersama, bergaul bersama dengan orang yang berilmu, maka akan juga tercium kesolehannya. Insyaallah jamaah Masjid Al-Kafi semuanya soleh, amin. Duduk bersama di masjid, di majelis, kemudian sering bersama-sama berkumpul dengan ulama, insyaallah mendapatkan kesolehannya kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi Allah akan berikan bagi mereka yang mempunyai ilmu tentunya. Derajat kemuliaan Allah berikan bagi mereka yang mempunyai ilmu tentunya. Maka dekatlah dengan orang-orang yang memiliki ilmu itu. Termasuk orang-orang yang belajar ilmu pun mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa di antara kita semuanya pasti berharap hidup ini dimuliakan oleh Allah.
bukan dihinakan oleh Allah. Semuanya mulia dan kita memuliakan itu, dan Allah memuliakan kita semuanya. Teringat sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, dikatakan apabila kamu sekalian berada di majlis, tafassahu, lapangkan. Ini sudah lapang sekali, alhamdulillah ya. Ada selah banyak ini. Udah lapang banget, alhamdulillah. Zaman Rasulullah itu kalau ada halakoh kumpul rapat, merapatkan diri sehingga ada beberapa, ini asbabun nuzulnya, ada beberapa sahabat Badar yang ketika mau kumpul tiba-tiba nggak sempat untuk bisa duduk, lapangkanlah. Jadi kemungkinan besar alhamdulillah di Masjid Al-Kahfi ini sudah lapang, tinggal nunggu orangnya. Lapang banget ya Pak. Duduk bareng-bareng kumpul di sini ya, merapat sehingga orang nggak sempat bisa duduk dengan baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, tafassahu, berlapang-lapanglah. Fafsahu, lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan kamu sekalian, akan meluaskan kita semuanya, akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik diluaskan di dunia maupun diluaskan di akhirat kelak. Amin. Ini kalau begini keadaannya, idealnya tak henti-hentinya Pak, mengajak untuk bersama-sama kumpul mengaji ya. Sudah mengajak Pak? Sudah ya? Udah nge-share ya? Grup WA ya? Alhamdulillah. Ngajak jamaah bersama-sama, yuk ramaikan Masjid Al-Kahfi. Tidak hanya di Ahad kali ini ya, setiap hari, dan intinya mengajak. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk bersama-sama kita melapangkan. Kalau enggak udah lapang ya tinggal mengajaknya, berarti tinggal mengajaknya. Insya Allah yang sudah lapang ini semoga Allah lapangkan kita semuanya. Amin. Wa idza qila suzu fansuzu, kata Allah SWT. Apabila suruh berdiri maka berdirilah. Alhamdulillah Pak, berdiri, alhamdulillah. Pas banget. Ya, pas. Wa idza qila suzu fansuzu. Suruh berdiri, maksudnya gantian Pak. Ada sahabat Rasulullah sedang belajar halaqah di situ, berdiri, sempatkan sahabat dari Badr ini untuk bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hafal insyaallah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, dan orang-orang yang belajar, orang-orang yang mempunyai ilmu, beberapa derajat di sisi Allah SWT. Wallahi ma ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, didasari di awal sampaikan karena beriman, imannya kita didasari karena keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lama semakin kokoh, semakin lama semakin utuh, semakin lama semakin kuat dalam diri kita. Ketika iman yang kuat, iman yang kokoh, inilah modal utama kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena dengan ilmu lah kita bersama-sama
bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang kita yakini, hukum Allah yang kita yakini. Ada dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu sekalian, intinya, melaksanakan semua amal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tanpa didasari dengan ilmu, ikut-ikutan. Sholat ikut-ikutan, puasa ikut-ikutan, sedekah ikut-ikutan, tanpa didasari dengan ilmu. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang yang mau belajar kumpul di sini adalah orang-orang yang ingin tahu syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai amal soleh yang dikerjakan, amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Tidak sedikit Bapak hadirin sekalian, orang-orang yang beribadah ikut-ikutan. Di sini alhamdulillah banyak ulama, banyak asatidz, insyaallah belajar sesuai dengan ilmunya. Satu contoh, orang takbir Allahu Akbar. Selama ini tidak sedikit orang Allah takbirkan ikutan orang seperti itu ya Pak. Allahu Akbar. Ada enggak syariatnya cara takbir yang diperintahkan Rasulullah? Ada. Orang ruku seperti itu adanya, orang sujud begitu adanya, bangun dari sujud begitu adanya, karena orang seperti itu ikut seperti itu. Ada orang melakukan seperti itu, ikut seperti itu, bukan didasari karena ilmunya. Saya berharap jamaah Masjid Al-Kahfi ini, terutama sholat yang dikerjakan, ini berdasarkan ilmu, berdasarkan hadis, berdasarkan acuan yang diperintahkan baginda Rasulullah SAW terlebih di Al-Quran, bukan karena ikut-ikutan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dengan ilmunya, a'maluhu, seluruh amal-amalnya, mardudatun la tuqbalu, sudah mardud la tuqbalu. Ustaz, ngeri ya. Haji mardud, ditolak ya. Haji tidak makbul, tidak diterima oleh Allah SWT. Ini sudah mardudatun la tuqbalu. Jadi orang yang beramal tanpa dengan ilmunya, ini amalnya bisa ditolak. Untuk itu tak henti-hentinya bagi orang yang mengaji, orang-orang yang belajar, ini ada dispensasi Allah berikan. Kekurangan yang terjadi dalam ibadahnya selama ia mau mengaji terus dan mengaji terus, ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah yang kita lakukan disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja beberapa, bahkan Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan beberapa hal yang perlu diperhatikan memperoleh ilmu pengetahuan. Ala la tanalul ilma illa bisittatin ya. Bahkan ini ada juga di kitab Ta'limul Muta'alim. Wahai
hamba Allah tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama kekaun adalah dengan kecerdasan. Kecerdasan ini perlu dalam diri kita. Kekaun. Kekaun di makna ay mahabbatu minallah. Orang yang cinta pada Allah, orang yang cinta dengan hukum Allah, orang yang cinta dengan Rasulullah, orang yang cinta dengan ilmu, termasuk orang yang cerdas. Syarat mutlak mendapatkan ilmu adalah dengan kecerdasan. Yang kedua, wahirsun, merasa butuh, rakus akan ilmu. Bukan rakus dengan harta, tapi rakus mencari kebenaran, pengen tahu. Setelah tahu terus pengen tahu yang lain. Intinya bahwa Allah berikan ilmu pada kita sekalian hanya setetes sedikit sekali. Perlu digali, perlu eksplorasi, perlu terus dicari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya wahirsun, orang yang rakus akan ilmunya. Ini salah satu syarat seseorang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus ia pun akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian syarat yang ketiga, wastibarun, sabar. Sabar dalam rangka belajar, sabar dalam rangka menuntut ilmu. Tanpa dengan kesabaran tentu akan jauh dari hal yang diharapkan. Ada kaidah mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin, bahwa sabar ini bisa menolong setiap amal perbuatan. Sabar termasuk mencari ilmu pun sabar, sekalipun dengan ngantuk ya, pegel, pinggang sakit ya, kaki pengen selonjoran, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah sabar, mau dengarkan. Wastibarun, perlu dengan kesabaran. Kemudian wabulghatun, ya. Bulghah itu apa sih? Modal ya, apa sih? Sangu ya, biaya. Ini ngaji subuh biaya nggak Pak? Nggak ya? Biaya Pak, perlu jalan, perlu usaha, ikhtiar ke sini ya. Siapin pakaiannya, siapin sarung yang pakai sarung, siapin celana yang pakai celananya, bagi yang terbagus. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Masuk ke masjid dengan pakaian-pakaian yang bagus ini perlu biaya. Wabulghah, perlu biaya. Kemudian wa irsyadul ustaz, namanya belajar ilmu ini perlu ada pembimbing, nggak bisa belajar sendiri, nggak bisa. Walaupun sekarang banyak media-media yang menjadikan kita semuanya tahu syariat agama, bahkan bisa tahu juga tentang hal-hal ma'rifatullah, bahkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, bahkan lewat media, entah itu Mbah Google Mbah bilang ya, Mbah Google, lewat YouTube dan sebagainya. Tapi diperintahkannya enggak itu Pak, perlu ada irsyadul ustaz, perlu ada pembimbing ulama, enggak bisa sendirian, karena kemampuan berpikir seorang akan berbeda-beda, interpretasi seseorang akan berbeda-beda, memaknai berbeda-beda, menerjemahkan berbeda-beda. Bahkan tidak sedikit beberapa pertemuan di tempat lain itu, bandingkan orang yang belajar lewat Google, lewat YouTube, bandingkan dengan orang-orang yang belajar ketemu dengan pembimbingnya. Nilai keberkahan ilmunya jauh berbeda. Keberkahan, nilai keberkahan ilmunya jauh berbeda. Berkahnya mengaji, berkumpul dengan pembimbing, dengan ustadz dan ulama
ini akan jauh lebih mempunyai dampak dalam kehidupan kesehariannya dibanding mereka belajar dengan media yang lain. Perlu Pak pembimbing, perlu. Terjadinya perpecahan bahkan, terjadinya debat pendapat bahkan, ini karena berbeda persepsi dalam memaknai apa yang diserap dalam dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah perintahkan kita, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian, kata Rasulullah, itu duduk bersama-sama dengan ulama. Pengajian tiap hari ada Ustaz ya, Pak Haji ya? Tiap hari pengajian? Minggu aja? Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada hadis Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyatin. Akan datang suatu saat, suatu masa kepada umatku, kata Rasulullah, yafirruna minal ulama, orang-orang yang menjauh dengan ulama. Alhamdulillah yang sering ke masjid insyaallah selalu dekat dengan ulama, mudah-mudahan. Zaman nanti, kata Rasulullah, umatku banyak yang menjauh dengan ulama. Wal fuqaha, dan ahli fikih, orang yang faham, orang yang mengerti. Fayabtalihimullahu bisalasati baliyah, maka orang-orang yang menjauh dengan ulama, orang-orang yang jauh dengan ahli fikih, orang yang faham dengan agama, maka akan Allah berikan ujian, cobaan. Bahkan baliyat ini maknanya malapetaka bisa jadi. 3 hal. Ulaha, pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Orang yang jauh dengan ulama, orang yang jauh dengan ahli fikih, Allah akan angkat keberkahan dari usahanya. Na'udzubillah min dzalik. Usahanya bapak terserah usahanya apa, tapi yang dimintalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin berkah usaha kita, maka dekatlah dengan ulama, ahli fikih. Kemudian wasaniyatu, yang kedua, syaitallahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan, akan memberikan pemimpin yang zalim. Ini karena mereka jauh dengan ulama. Insyaallah warga kita pemimpinnya masih amanah ya. Pemimpinnya masih amanah. Pemimpin yang dimaksud pemimpin termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh lingkungan, sampai ke atas nih semuanya mudah-mudahan amanah. Yang bilang amanah itu diri sendiri apa orang lain, Pak? Orang lain ya. Saya amanah enggak? Bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, karena amanah pun dititipkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada PRT sini, Pak? PRW ada PRW? PRW. Subhanallah, alhamdulillah. Apapun jabatan kita ya Pak, ini akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan RW yang amanah, justru RW itulah
yang mendapatkan perlindungan kelak di yaumil qiyamah. Amin. PRT yang amanah, RT yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Pejabat-pejabat yang amanah ini akan mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan di hari kiamat nanti. Silakan Bapak sekalian kalau pengen menjadi orang yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat sementara orang lain tidak mendapat perlindungan dari Allah, jadilah hakim yang adil, pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang zalim. Ya, orang yang jauh dengan ulama, orang yang jauh dengan ahli faham dengan agama, yang jauh bahkan menjauhkan dirinya, maka diantaranya Allah akan turunkan ia dengan sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Wasalisatu, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang jauh dengan ulama, orang yang jauh dengan ahli fikih, orang yang jauh dengan orang yang faham tentang agama, jauh dengan hal itu semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadis mengatakan, yakhrujuna minad dunya, dia akan tinggalkan dunia, keluar dari dunia bighairi iman, tanpa dengan keimanan. Di pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa khaslatani la syai'un afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u linnas. Dua perkara yang sangat penting, ya, dua perkara yang lebih utama, tidak ada yang lainnya. Dua perkara yang paling utama yang dipentingkan adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah, wan naf'u lin muslimin, dan ia manfaat kehidupannya bagi kaum muslimin. Dua hal itu, Pak, yang perlu bersama-sama kita jadikan tujuan hidup. Iman yang kuat kepada Allah, kemudian bermanfaat hadirnya kita dengan kaum muslimin. Tapi kalau seandainya jauh dengan ulama, jauh dengan orang-orang yang faham dengan agama, justru yakhrujuna minad dunya bighairi iman, maka ia akan keluar dari dunia ini, ia wafat itu tidak membawa iman. Nauzubillah min zalik. Hadirin Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makalah yang kedua, pentingnya bersama-sama duduk dengan orang-orang yang faham, orang yang alim, dengan ulama, ahli hikmah. Ahli hikmah yang maksud adalah ahli faham dengan orang-orang yang mengetahui, yakin betul dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah yang dimaksud, sifat-sifat Allah yang dimaksud, ini ahli hikmah. Kemudian orang-orang yang mempunyai kemampuan dua-duanya, dia ahli hukum Allah, dia bisa memberikan fatwa, dan ia pun mempunyai kemampuan dengan ma'rifatullah. Orang yang seperti ini biasanya terlihat belum ketemu saja sudah menyenangkan biasanya. Ada, pernah dengar ulama sufi dulu namanya Suhrawardi, Pak? Ada di daerah dekat masjid di Mina di sana, itu ada Masjid Khaif namanya. Suhrawardi ini pernah kalau masuk masjid selalu lihat orang, Pak. Kalau masuk masjid lihat orang, bahkan bersalaman orang lain. Perbedaannya terlihat, beliau katakan, terlihat orang yang ahli fikih, orang ulama, ada orang yang ahli hikmah, atau kedua-duanya. Orang yang mempunyai kedua-duanya ini dipandang saja sudah enak. Satu amalan yang senantiasa rutin dikerjakan oleh Suhrawardi ini, salah satu di antara ulama sufi, yang mengatakan tebarkan senyum, kondisi apapun tersenyum, masuk masjid senyum.
Besok lusa antar malam nih Bapak masuk masjid senyum, ya Pak. Dilihatnya enak. Masuk masjid susah Pak. Usahakan senyum. Salah satu di antara ciri ahli surga adalah tersenyum. Kalau nggak bisa tersenyum, latihan dulu, bercermin dulu, sehingga orang senang melihat kita, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, tidak, tapi idkhalus surur, memberikan kebahagiaan bagi orang lain adalah ibadah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa idkhalus surur adalah sedekah. Insyaallah pertemuan kali ini merubah kebiasaan yang kurang bagus dalam diri kita untuk jauh lebih baik lagi. Yang sekarang dulunya pernah maskeran, nggak maskeran, sekarang dibuka terlihat senyum atau tidaknya kelihatan. Bisa ya Pak, insyaallah ya. Zuhur nanti, asyar nanti ke masjid, maghrib nanti insyaallah. Ini termasuk menyenangkan hati ya. Yang lain, amalan yang dilakukan oleh Syekh Imam Besar Suhrawardi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah pertama, duduklah bersama dengan ulama. Jangan jauhi ulama. Duduklah bersama orang yang faham tentang agama. Jangan jauhi orang yang faham dengan agama. Garis bawahi al-ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau akhlaknya masih rusak, maaf, ada faham tapi dia sendiri masih nyakitin hati orang, atau sikapnya sombong, berarti ini ulama belum maksimal mengamalkan ilmunya. Karena akhlak itu cerminan dari ilmu yang dihayati, dipelajari dalam dirinya. Kemudian mari bersama-sama wastima'u kalamil hukama. Hendaklah senantiasa diperintahkan Rasulullah kita semuanya mendengarkan nasihat-nasihat orang yang mengerti tentang ma'rifatullah, zatnya Allah. Yang ngaji seperti ini insyaallah mudah-mudahan termasuk kita sama, saya juga belajar untuk mengetahui tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah akan berdampak kepada akhlak kehidupan keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, yang tulus, kita semua bisa merubah perlahan-lahan sikap kita agar menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Ya, sebelum tutup ada yang mau tanyakan, silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Tadi kan kita disuruh untuk belajar saja. Sekarang istilahnya ya banyak istilahnya ulama-ulama yang kita nggak jelas itu saja. Bagaimana kita mengetahui kita ini ulama itu baik atau tidak gitu saat ini. Kita kan takutnya kan ke bawah gitu saat ini, kurang benar gitu. Kemudian juga kalau seandainya misalnya kita tahu gitu ya dengan ulama ini kurang bagus gitu, kita nggak mau belajar itu Pak, buat salah apa enggak gitu saat ini. Iya. Untuk mengetahui itu ulama bagus atau tidak, terlebih orang yang awam ya biasanya ya, tentang agama, ingin tahu kebenaran, kadang dia pilih-pilih sendiri. Ada ulama ini Sunni, ulama Syiah, ulama Wahabi dan sebagainya, karena dia awam semaunya bisa jadi. Untuk kita perlu disyukuri, kita syukuri siapapun ulama yang mengamalkan ilmunya, referensinya jelas, hadisnya jelas, Al-Quran yang jelas ikuti, terlebih akhlaknya juga bagus, akhlaknya baik Pak.
Di sini maknanya adalah khalatul kubara, ya, ada khalatul kubara, bergaul, bercampur dekat, Pak. Kalau ada di YouTube katakanlah dia ceramah bagus, ya, yang dinilai adalah nilai ceramahnya. Ada istilah unzur ma qala wala tanzur man qala, gitu ya. Perhatikan apa yang dia sampaikan, jangan perhatikan orangnya. Ini ada beberapa kriteria di mana kita semuanya untuk bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan. Tapi dalam hal ini itu lebih kepada kebersamaan dalam keseharian, Pak. Jalisul ulama, duduk bersama-sama ulama. Khalatul kubara, bergabung, bercampur dengan orang-orang yang ahli ilmu, bercampur dengan orang yang ahli hikmah. Bagaimana tahunya? Ya dengan keseharian kehidupannya. Kalau nggak tahu, ambil kata-katanya, ambil apa yang diserap dalam dirinya, tanyakan kepada ulama setempat, pas cocok atau tidak. Nah, gitu. Tetap diluruskan, Pak. Saya sampaikan di awal tadi bahwa mencari ilmu harus didasari dengan irsyadul ustaz, ya. Ada pembimbing, ada yang mengarahkan. Siap ya, Pak? Insyaallah. Kalau misalnya kita kalau ustaz ya, misalnya ya ini ulama kayaknya kurang bagus itu karena banyak kealaman keluarganya gitu, kita nggak ngikutin, salah nggak gitu? Yang diambil ilmunya saja, Pak. Saja, perilakunya nggak usah diikutin. Karena ada orang penyampaian nasihatnya bagus, tapi akhlaknya nggak bagus. Sharing dengan ustaz setempat, sharing ustaz yang lain. Nggak sedikit, Pak, nggak sedikit saat ini pinter ceramah, tapi akhlaknya masih jauh dari kesempurnaan, bahkan tidak sedikit yang menyeleweng, ya. Iya, bisa ngomong doa ya, Pak. Ngomong doa. Nggak apa-apa, Pak. Dicerna saja, disaring saja. Akhlak yang buruk tentu jangan ditiru, tentunya. Ya, ya. Tadi Pak Ustaz menyampaikan perumpamaan. Kalau kita dulu dengan ini ada bau cium ini, gitu. Kalau kita bergaul dengan orang yang minyak wangi, ada sedikit kecium minyak wangi. Kalau secara politik kan kita bisa mendengarkan ada terpecah belah ulama. Ada ulama ke sini, ada ulama ke ulil amri. Nah, kalau ada ulil amri itu ada sedikit kezaliman terhadap rakyatnya. Nah, ulama ini kita cium zalim juga atau tidak? Nah, dia lebih dekat dengan para pemimpin. Ngeri saya, Pak, bilang ini. Ngeri saya, Pak. Iya. Sebenarnya kan beliau itu menasihati, ya kan? Berarti ulama Dia mesti begitu. Masuk. Ya. Zaman dulu itu namanya ulama jarang yang terjun ke pemerintahannya, Pak, karena saking hati-hatinya. Sampai pernah Abu Kilabah, pernah dengar ya Abu Kilabah? Abu Kilabah itu dijanjikan jabatan, dijanjikan harta. Ada yang mengatakan beliau ini sahabat terakhir Rasulullah SAW. Sampai wafatnya pun orang-orang kerajaan saat itu pun nggak tahu. Sehingga dicari-cari pun akhirnya ketemu. Pas ketemu wafat, sudah wafat. Maka nggak mau jabatan, nggak mau duduk di pemerintahan karena khawatir kena kezolimannya, ikut kezolimannya. Kalau ada kezoliman, berarti kalau ada ulama, maaf, ikut partai katakanlah tadi ya, ulama ikut pemerintahan dan tidak meluruskan dari kesalahannya, ikut zolimnya, Pak, ikut zolim. Tapi jangan sekali-kali, oh zolim tuh orang, jangan.
ulama su, jangan Pak, jangan. Benahi hati kita ya, benahi kita. Ini pernah saya sampaikan di awal juga. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Jangan gampang untuk berprasangka. Ini karena berprasangka ini sudah termasuk dosa ya. Dosa. Iya kalau betul, kalau enggak malah kita yang rusak. Kita lagi belajar benahi hati, kita lagi belajar memurnikan hati yang bersih, tapi masih punya prasangka buruk. Termasuk para kiai-kiai umumnya ya, ada ya kiai-kiai yang terjun politik. Mungkin saya yakin niatnya untuk membenarkan dan meluruskan. Setidaknya kalau ada ulama di dalamnya, pemerintah ini enggak macam-macam setidaknya. Oh ada ulama, oh ada kiai, ada yang mengerti. Setidaknya ada rem, setidaknya. Kita berhusnuzon saja. Ya, cukup Bapak. Ya, makasih perhatiannya. Mudah-mudahan makalah demi makalah ini yang terpenting diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita ya Pak. Ingat kita nggak boleh buruk sangka, sudah dibahas waktu itu. Jangan berbuat zalim, sudah dibahas waktu itu. Pagi-pagi jangan ada niatan kezaliman, sudah dibahas saat itu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu bersama-sama kita rubah mulai saat ini perlahan-lahan. Dan ada pesan di saat ini pun, yuk kita untuk bisa menjadi orang yang idkhal sur, menyenangkan bagi orang lain ya. Jadi senyum dilihat jadi enak. Jangan jadi orang yang mudah cemberut atau asem mukanya. Sekalipun memang sudah mukanya asem, jangan tambahin asem Pak ya. Bismillah, senyum ya, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semuanya umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang manfaat. Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan rahmat, anugerah dan keridhaannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك وعلى سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أصلح لنا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرنا التي معادنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.